Dahsyat Tuhan kita luar biasa. Genap 1 minggu kita ada di tahun 2022. Luar biasa kasih Tuhan dalam keberadaan hidup saya, hidup saudara. Pagi ini mari bawa puji-pujian bagi Dia. Mengucap syukur sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Sangat amat baik. Amin. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Bapa. Oh, kami penuh dengan ucapan syukur. Kami sangat berterima kasih untuk pagi hari ini. Ketika kami bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Engkau, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Sepanjang malam kami berada dalam naungan kuasa kasih-Mu. Kami bangun dan melihat orang-orang yang kami kasihi. Kami semua berada dalam berkat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Izinkan kami, perkenankan kami ya Bapa Surgawi, menghampiri tahta suci-Mu. Haleluya. Kuduskan kami, sucikan kami, layakan kami, hampiri tahta-Mu, berhiaskan kesucian, berhiaskan kekudusan.
kami datang padamu Bapa. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan. Kami mau bawa hati kami kepadamu. Kami naikkan korban syukur, terima kasih. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh kudus, kuduslah, haleluya. Glory, haleluya. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji nui tatamu, amin. Sembah dan puji, mari menyembah Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Sembah dan puji nui tatamu. Oh Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu. Biar kami memandang kemuliaan Bapa. Kami menikmati sinar kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Oh Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu. Amin, amin. Sembah dan puji nui tatamu, haleluya. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Ditinggikan dan dipuji, oh ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu, amin. Sembah dan puji
kami semua pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami sembah Engkau, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh glory haleluya. Kami siapkan hati kami, berkati kami, firman yang hidup, puaskan dahaga, beri kekuatan. Haleluya. Yes, sembah, sembah dan puji. Kami mengundang hamba-Nya. Sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin, amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami, Kau Bapa kami yang setia Tuhan. Pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, terlalu baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini terus kami naikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan Tuhan semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau terus menguatkan setiap kami, menolong kami, memampukan setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami percaya setiap kami yang bergumul Tuhan, Kau ada dan Engkau siap untuk menolong setiap kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bagi kami yang mempunyai masalah persoalan hidup Tuhan, kami percaya hanya di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami percaya hadirat Allah mengalir, memenuhi setiap kami di dalam nama Yesus. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bentar Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara di pagi hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, mari setiap waktu jangan kita lupakan Tuhan. Jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah kita lupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya saudara kalau kita boleh ada sampai detik ini, kita menikmati berkat Tuhan, kita menikmati pertolongan Tuhan, kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan. Kita percayalah saudara, bahwa itulah semua yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama pagi hari ini renungan firman, saudara, kita buka Alkitab kita dalam surat Roma. Surat Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37.
Surat Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37 saudara yang kasih Tuhan. Kita akan baca dan mari saudara buka Alkitab saudara, saya akan baca bagi saudara dan saudara menyimak Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan katakan pagi hari ini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini saudara, hidup kita ini adalah perjuangan Bapak Ibu Saudara. Adalah pertandingan saudara, pertandingan iman saudara, perjuangan hidup kita saudara yang kasih Tuhan. Melawan, bukan melawan darah dan daging saudara, melawan penguasa-penguasa di udara kata firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Musuh kita firman Tuhan katakan dalam Galatia, musuh kita bukan melawan darah dan daging saudara. Musuh kita ini bukan orang-orang di sekitar kita, tidak saudara yang kasih Tuhan. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh jahat, the evil spirit saudara yang mau memprovokasi setiap kehidupan kita supaya kita mundur dari pengiringan kita kepada Tuhan dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini nyatakan bagi setiap kehidupan kita saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang saudara. Menang dari apa saudara? Menang dari dosa, menang dari penyakit, menang dari segala persoalan hidup kita, menang dari segala pergumulan kehidupan kita. Dan yang paling terpenting pagi hari ini, menang dari apa saudara? Menang dari dosa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nature kita sebagai orang percaya adalah melakukan dosa, itu kata Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus katakan, siapakah yang dapat melepaskan kita dari tubuh maut ini saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi Rasul Paulus katakan syukur kepada Allah. Sebab dia tahu hanya dengan percaya kepada Tuhan kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dimenangkan. Dan kita bisa dilepaskan saudara dari tubuh maut kita ini saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menang saudara? Bagaimana caranya supaya kita bisa dimerdekakan saudara yang dikasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi kita. Buka Alkitab kita dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Saya baca buat kita semua ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kuncinya cuma satu saudara yang kasih Tuhan. Kalau saudara mau dimerdekakan, kalau saudara mau menang di dalam Tuhan, satu hal saudara. Sudahkah saudara percaya sungguh kepada Tuhan? Sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan? Tidak ada satupun pribadi yang bisa melepaskan kita dari tubuh maut ini saudara. Tidak ada satupun pribadi yang bisa memerdekakan kita, yang bisa memenangkan kita kalau bukan Yesus saudara. Kenapa? Sebab Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah jalan dan hidup. Firman Tuhan katakan, sebab tanpa Yesus kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Itu kata firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita yang hari ini masih terbelenggu saudara oleh apapun itu saudara, belenggu dosa apapun itu saudara yang kasih Tuhan. Berhala-berhala saudara, ikatan kutuk nenek moyang saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita mau dilepaskan dari semuanya itu saudara, percayalah sungguh kepada Tuhan dan serahkan hidupmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah saudara yang kasih Tuhan, sepenuhnya. Artinya seluruhnya saudara yang kasih Tuhan. Bukan hari ini kita beribadah, besok kemudian kita tidak beribadah, besok lagi kalau kita punya masalah saja baru kita cari Tuhan saudara. Kalau kita punya pergumulan saja kita cari Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi tidak saudara. Tapi biarlah kita setia setiap waktu di dalam setiap kehidupan kita. Supaya sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini bagi setiap kehidupan kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini saudara. Begitu besar kasihnya Tuhan bagi saya dan saudara. Makanya Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara, akan setiap kita yang berdosa, akan setiap kita yang tidak layak ini, akan setiap kita yang hina ini saudara. Bapa kita, dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya saudara, saya percaya hari-hari ini saudara yang dalam pergumulan, saudara yang dalam pergumulan yang berat sekali saudara. Saudara mungkin dalam keterikatan, saudara tahu saudara terikat dan kemudian saudara mau dilepaskan, saudara katakan Tuhan saya gak bisa hidup seperti ini terus. Datanglah kepada Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan setiap kehidupan kita saudara. Memerdekakan saya dan saudara. Memenangkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa itu arti menang saudara? Dapat mengalahkan musuh. Dapat mengalahkan persoalan. Dapat mengalahkan segala sesuatu yang kita hadapi saat ini saudara. Hanya bersama dengan Yesus kita mampu mengalahkan segala persoalan hidup yang semakin sukar di dalam setiap kehidupan kita ini saudara yang kasih Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri kita gak mampu saudara. Kita akan capek saudara, dalam bahasa Inggris itu exhausted saudara. Artinya apa? Lelah, kita merasa kecapean saudara. Capek bukan secara tubuh tapi secara jiwa kita. Secara hati kita, secara batin kita saudara. Kalau kita capek secara tubuh saudara, kita tidur sebentar, kekuatan kita akan dipulihkan. Tapi kalau yang di dalam sini capek, bagaimana caranya saudara? Hanya datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 saudara. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu saudara yang kasih Tuhan. Mungkin saudara berada dalam titik itu hari-hari ini. Saudara merasa capek, saudara merasa lelah. Tapi bukan lelah secara fisik, bukan lelah secara badani. Saudara capek tapi merasa capek dalam hati saudara, batin saudara, jiwa saudara. Ini undangan terbuka bagi saya dan saudara. Yesus sendiri katakan marilah kepadaku. Ini undangan saudara. Datang saudara. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita lakukan. Kita datang, kita bertindak saudara. Kita hanya tidak diam saja. Kalau kita tahu kita dalam keadaan seperti itu. Kita lemah secara rohani. Jiwa kita batin, kita tertekan saudara yang kasih Tuhan. Bertindak. Tuhan katakan mari datang. Artinya ada tindakan dalam kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Cari saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, disitulah terletak kekuatan yang baru bagi saya dan saudara. Jangan pernah lepaskan saudara persekutuan kita yang manis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan di tempat ini saya juga pernah sampaikan saudara. Mencari hadirat Tuhan itu tidak hanya di gereja saudara yang kasih Tuhan. Ketika saudara sedang mengendarai mobil, ketika saudara sedang dalam pekerjaan, saudara di kantor, saudara di dalam toko, saudara dimanapun saudara sebagai mahasiswa, saudara yang sedang mengemban studi hari-hari ini, masuk dalam hadirat Allah itu setiap waktu saudara yang kasih Tuhan. Mungkin saudara hanya katakan thank you Jesus. Mungkin saudara hanya katakan terima kasih Tuhan. Tapi dengan kesungguhan hati saudara, saya percaya hadirat Allah turun mengalir bagi setiap kehidupan kita. Dan disitulah saudara akan dikuatkan. Disitulah saudara akan dimampukan. Saudara yang mungkin yang sebelumnya tidak berdaya, tidak mampu saudara yang kasih Tuhan. Tapi ketika ada ucapan syukur dari hati saudara dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menguatkan saudara, Tuhan menopang saudara, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru bagi setiap kehidupan kita. Elia saudara, ketika dia hendak saudara yang kasih Tuhan dibunuh oleh Ratu Isabel saudara, dan dia akan masuk ke padang gurun saudara, rasa-rasanya dia nggak mampu. Dia ada dalam titik di mana Tuhan, aku nggak sanggup. Tuhan, ambil saja nyawaku. Itu perkataan Elia saudara yang kasih Tuhan. Cukuplah kiranya bagiku, ambil saja nyawaku saudara. Ini kan satu perkataan di mana Elia benar-benar tidak sanggup saudara. Nabi Elia benar-benar tidak sanggup menghadapi segala sesuatu yang dia hadapi pada waktu itu saudara yang kasih Tuhan. Tapi saudara lihat dalam Elia berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak saudara. Apakah Tuhan membiarkan Elia? Tidak saudara yang kasih Tuhan. Ketika saudara ada dalam keadaan seperti ini, saudara tidak mampu, saudara tidak berdaya, dan saudara katakan Tuhan aku tidak mampu. Saya percaya saudara, pertolongan dari tempat maha tinggi akan datang menolong setiap kehidupan kita. Elia tidak ditinggalkan begitu saja saudara.
Malaikat Tuhan datang dan membangunkan dia. Elia bangunlah. Dia diberikan air, dia diberikan roti bakar, saudara yang kasih Tuhan. Artinya ada pertolongan Tuhan. Dia makan, dia minum itu saudara, dan dia dimampukan berjalan 40 hari di padang gurun, saudara yang kasih Tuhan. Apapun pergumulan saudara, berat sekalipun hari ini. Pergumulan, persoalan hidup saudara, mungkin saudara katakan tidak sanggup Tuhan. Ini terlalu berat bagi saya, ini tidak mungkin saya hadapi. Ini tidak mungkin saya lalui saudara. Tapi ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Terbuka di hadapan Tuhan saudara. Terbuka, akui kekurangan kita, akui kelemahan kita, akui ketidaksanggupan kita saudara. Maka Tuhan, saya percaya dari tempat maha tinggi akan menolong setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, anak-anaknya saudara. Kuncinya apa saudara? Firman Tuhan pagi hari ini datang bagi setiap kehidupan kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara yang kasih Tuhan. Jangan mau dikalahkan saudara. Jangan mau dikalahkan oleh iblis. Jangan mau dikalahkan oleh rasa bersalah. Jangan mau dikalahkan oleh sakit hati, oleh rasa dendam, oleh rasa iri hati, perselisihan atau apapun itu saudara yang membuat iman kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan terus ingatkan saya dan saudara, kita ini lebih daripada pemenang. Kita sudah dimenangkan, kita sudah dimerdekakan saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, apa yang kita lakukan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara? Puji Dia, sembah Dia, lakukan bagian kita, bersaksi bagi Kristus. Ceritakan, firman Tuhan katakan, ceritakanlah kemuliaannya kepada seluruh bangsa saudara. Jangan malu untuk bersaksi, jangan malu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara yang pernah sakit, mungkin saudara pernah divonis, saudara akan mati, tapi oleh karena pertolongan Tuhan, saudara bisa sembuh dan hidup sampai hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Jangan malu, saksikan itu kepada banyak orang saudara. Jangan malu, jangan diam kata firman Tuhan. Jangan diam untuk bersaksi saudara. Tapi sampaikanlah apa yang sudah kita alami, pertolongan, penjagaan Tuhan. Sampai hari ini kita alami saudara, ceritakan itu kata firman Tuhan kepada bangsa-bangsa saudara yang kasih Tuhan. Agar nama Tuhan kita Yesus Kristus semakin dipermuliakan, semakin masyhur, semakin besar, semakin dikenal banyak orang. Sehingga setiap jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini, mereka boleh diselamatkan, menerima kemenangan, menerima bagian yang tidak akan tergoncangkan, yaitu sorga yang kekal saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua rindu ke sana. Yerusalem yang baru, kota baru saudara, kota yang mulia saudara. Saya percaya kita semua rindu ke sana. Oh betapa indahnya saudara ketika kita sudah berada di sana nanti saudara. Itu sebabnya hari ini pastikan saudara kita percaya kepada Tuhan. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang masih meragukan Tuhan, aduh bertobat enggak ya? Aduh terima Yesus enggak ya? Aduh sungguh-sungguh enggak ya sama Tuhan? Hari ini saudara ambil komitmen untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Sebab apa yang Tuhan janjikan, sorga yang kekal itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang dapat menandinginya saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua rindu ke sana. Yerusalem yang baru, kota yang mulia di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-31 saudara. Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, saudara yang kasih Tuhan? Saya percaya ketika Tuhan ada di pihak kita, apapun jadi pergumulan, apapun jadi persoalan hidup saudara, sekuat-kuatnya orang mau menjatuhkan saudara, sekuat-kuatnya arus dunia ini saudara mau membuat saudara mundur, mau membuat saudara terhanyut. Tapi firman Tuhan katakan, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita, saudara yang kasih Tuhan? Sekuat-kuatnya manusia saudara mau menggagalkan kita, mau menjatuhkan kita, tidak akan pernah mengubah rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Tidak akan ada yang bisa saudara. Sebab firman Tuhan, Dia ajaib, Dia Allah yang luar biasa.
di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Bagi setiap kehidupan kita, itu sebabnya saudara mari terus percaya, mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Berserah itu memang sulit saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita berserah kepada Tuhan dan kemudian ada sesuatu yang kita inginkan. Tuhan, kayaknya begini lebih bagus deh. Kadang-kadang kita seperti itu saudara, kita lakukan, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi manusia, kita ini suka mereka-rekakan jalan kita sendiri saudara. Tuhan kayaknya ini lebih bagus deh. Tuhan jalan ini kayaknya lebih mantap deh Tuhan. Kayaknya kita lebih menggurui Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tapi mari saudara belajarlah berserah sepenuhnya saudara. Memang sulit, memang gak mudah, harus ada kepenundukan diri, ketaatan saudara. Memang kadang-kadang sulit. Kita butuh Tuhan untuk memampukan setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini nyatakan bahwa Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Aku mengandalkan Engkau. Aku mau bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Dan saya percaya saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Saudara, saya baca bagi kita semua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu kata firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita saudara. Aku tahu bahwa Engkau, ini kata Ayub saudara yang kasih Tuhan, aku tahu bahwa Engkau, bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Allah kita yang ajaib, sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya nothing is impossible with God saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada satupun perkara yang sulit bagi Tuhan. Bagi kita mustahil. Bagi kita tidak masuk akal. Bagi kita mungkin kita bertanya, oh Tuhan terlalu sulit. Tapi firman Tuhan katakan bagi setiap kehidupan kita, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal saudara yang kasih Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara adalah rencana yang mulia. Rencana yang baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Percayalah saudara bahwa Dia akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Mungkin hari ini saudara gak ngerti. Mungkin hari-hari saudara bingung saudara yang kasih Tuhan. Pengalaman Yesus membasuh kaki murid-murid saudara dalam Yohanes 7 ayat 13 saudara yang kasih Tuhan. Ketika Yesus membasuh kaki-kaki murid-muridnya saudara yang kasih Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya begini. Apa yang aku lakukan hari ini mungkin kamu tidak akan mengerti. Tapi satu kelak nanti kamu akan dibuat mengerti. Hari ini mungkin ada banyak hal yang terjadi di sekeliling saudara, baik dalam hati saudara, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan saudara yang membuat saudara tidak mengerti. Mungkin saudara bertanya-tanya, Tuhan kok kayak gini? Tuhan aku gak mengerti, kok jalan ini yang harus aku tempuh? Kok seperti ini yang harus aku hadapi? Sesuai dengan perkataan Yesus, apa yang aku lakukan hari ini mungkin kamu tidak mengerti. Tapi satu kelak nanti kamu akan mengerti. Dan saya percaya itu akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita belum mengerti saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita gak mengerti Tuhan kok lakukan ini dalam kehidupan saya. Tapi satu kelak nanti saudara akan mengerti. Dan saya percaya saudara akan terkagum-kagum akan setiap perbuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang yang terbelenggu, sebagai orang yang hidup di dalam dosa, sebagai orang yang hidup dalam pergumulan saudara. Pagi hari ini firman Tuhan katakan, saya dan saudara adalah orang-orang yang menang. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah dimerdekakan, mari terus setia kepada Tuhan. Siapa yang memerdekakan kita? Hanya Yesus. 1 Korintus 15. Ini ayat-ayat terakhir saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat ke-57. Firman Tuhan katakan begini saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesuslah yang memerdekakan kita. Yesuslah yang membuat kita menang. Yesuslah yang membuat kita terlepas. Yesuslah yang menyembuhkan kita. Yesus yang memulihkan saya dan saudara. Yesuslah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupakan itu saudara yang kasih Tuhan. Yesus segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Dia Allah yang baik. Dia begitu baik bagi setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Nyatakan itu terus dalam setiap kehidupan kita saudara. Jangan lupa perkataan itu saudara. Yesus engkau baik, teramat baik. Engkau yang memerdekakan saya, engkau yang memulihkan saya, engkau yang berkati aku, engkau yang bebaskan aku, engkau yang membuka jalan
jalan bagi kehidupanku. Kau yang menyatakan ini dan itu kepadaku. Yesus segala-galanya saudara yang kasih Tuhan. Hidup kita ini tidak bisa lepas dari campur tangan Tuhan. Sebab kalau tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, saya tidak tahu kita jadi apa saudara. Bisa saja kita hancur-hancuran di luar sana. Hancur-hancuran di luar Tuhan. Kita gak tahu jadi manusia seperti apa. Tapi sekali lagi seperti perkataan Rasul Paulus, syukur kepada Allah. Dia sudah mengangkat saya dan saudara, membebaskan kita, menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya mari terus setia kepada Tuhan. Memang sulit mengikuti Yesus saudara. Mengikuti Yesus bukan perkara yang mudah. Makanya kita butuh penolong itu yaitu Roh Kudus. Di dalam setiap kehidupan kita akan menolong setiap kehidupan kita. Ayat terakhir saudara. Yohanes pasal yang ke-14 saudara yang kasih Tuhan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, 17 saya baca bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa saudara? Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika Yesus naik terangkat ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita. Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara untuk menolong, menghibur, menginsafkan, mengingat, membela. Sang Parakletos itu jangan lupa. Sang Parakletos saudara yang kasih Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita untuk menolong kita. Jadi jangan pernah katakan Tuhan saya sendiri saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Memang dengan kekuatan kita gak mampu. Tapi Yesus sendiri katakan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Yaitu Roh Kudus akan menuntun, menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi sampai selama-lamanya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Menang dari dosa, masalah, penyakit, persoalan hidup apapun itu saudara. Itu sebabnya mari terus andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Berserah, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan. Kami agungkan. Kau tolong kami. Kau selamatkan kami. Kau bebaskan. Kau pulihkan. Oh, kami percaya kepadamu. Amin. Kami berserah kepadamu Tuhan. Ah, haleluya. Haleluya. Aja Tuhan, oh, Kau ampuni kami, Kau bebaskan kami, Kau layakan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti percaya dan berharap kepadamu. Sebab kami tahu Kau hal yang luar biasa. Yang terutama
selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhan yang terutama di tak akan kami lepaskan Tuhan, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya, selamanya Kau Tuhanku, amin amin, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam lagi selamanya, selamanya Kau Tuhanku, amin, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Oh, haleluya, Kau pengharapan kami Tuhan, Kau kekuatan selamanya, selamanya kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh, Kau yang tolong, Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau yang pulihkan, Kau yang bebaskan, Kau yang merdekakan kami Tuhan. Oh, haleluya. Seberat apapun itu yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan-Mu, maka Kau yang memampukan setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan baik bagi setiap kami. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Terima kasih buat kemerdekaan Tuhan, kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menang, kami dibebaskan, kami dilepaskan Tuhan. Dan kami alami berkat-berkat daripada-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami sungguh percaya pagi hari ini setiap umat-umat yang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa dari anak domba Allah, bilur-bilur Allah, Kau yang menyembuhkan setiap umat-umat-Mu pagi hari ini. Mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, Tuhan berikan kekuatan yang baru, topang setiap kehidupan mereka. Mereka yang mulai meninggalkan Engkau, mereka yang mulai memundurkan diri dari persekutuan kepadamu Tuhan. Kami percaya iman mereka kembali dikuatkan. Percaya sepenuhnya sungguh-sungguh hanya kepada, ini doa kami kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang sudah bergumul bertahun-tahun, kami percaya Tuhan Kau akan jawab sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Kuatkan mereka dalam masa penantian, bila mereka semakin hari semakin giat menanti-nantikan jawaban doa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu hari ini, pagi hari ini yang sudah mengambil komitmen untuk setia dan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan teguhkan iman mereka, kuatkan, terus mampukan, topang di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya segala keputusan kami hari ini, saat ini Tuhan, Kau yang menyertai setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan daripada-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pagi hari ini. Worship leader, pemain musik, singers, kameramen, dan kami semua diberkati Tuhan. Urapan Allah mengalir, kuasa dari tempat mati mengalir. Tuhan pakai setiap kami hanya alat di hadapan-Mu Tuhan. Suci kuduskan terus kami, layakkan,
perkenanan Allah ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu Gembala kami terus kami berdoa bagi mereka Tuhan, kedua anak mereka. Tuhan pakai lebih pakai lagi Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Keluarga besar pastori jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga besar kami, orang tua, sanak, saudara, orang yang kami kasihi. Tuhan jagai serta lindungi mereka dengan kuasa darah domba dalam nama Yesus. Berkat Allah mengalir bagi setiap kehidupan kami dan umat-umat-Mu yang sudah mengikuti doa pagi hari ini. Sukacita, damai, sejahtera, pertolongan daripada Allah mengalir bagi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami pagi hari ini dan kami terus nyatakan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Pegang tangan kami, pegang erat tangan kami dan kami mau terus bersandar hanya kepadamu. Mari sama-sama kita tadakan tangan kita, terima berkat daripada Allah, kasihnya, cinta, kemurahan, kebaikan, pertolongan, penjagaan, pemeliharaan Allah yang ajaib dan luar biasa, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan Rohnya yang hidup dicurahkan bagi saya dan saudara mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kita terima dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih sudah mengikuti doa pagi saat ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menikmati terus firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, terus setia, terus andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.